Oke, situasi ini semakin mengkhawatirkan ya. Red Bull sekarang udah turun ke posisi keempat klasemen dan bisa aja mereka stay di situ sampai akhir musim. Mau se-GG apapun Max, kalau pembalap kedua Red Bull tuh nggak perform, ya susah. Dan maka dari itu, gue mau jujur-jujuran soal Yuki Tsunoda dan permasalahan kursi kedua Red Bull itu yang sampai saat ini masih berlanjut ke part-part kesekian ya. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Fun fact ini ya, poin Red Bull kan sekarang 162 dan 155 itu didapat dari Max. Jadi, tanpa pembalap kedua Red Bull itu ya sebenarnya mereka akan tetap stay di posisi keempat. Dan maksud gue ini kalau semisal Red Bull cuma balapan dengan Max aja dari awal musim ya, yang nggak ngaruh juga bakal tetap di posisi keempat klasemen. Tapi, tanpa Max Verstappen, coba tebak Red Bull bakal di posisi mana? Yep, betul. Posisi ke-10 klasemen atau juru kunci karena pembalap kedua mereka, yaitu Yuki dan Liam, hanya mencetak 7 poin. Dan ya, Yuki aja sebenarnya sih ya, Liam enggak ya. Sangat meresahkan. Gelo enggak tuh? Sebuah tim Red Bull tanpa Max tuh separah itu loh. Dan ini menunjukkan bahwa mobil Red Bull itu emang kayaknya bener-bener cuma Max aja yang bisa setirin. Yang lain susah atau minimal butuh waktu lama lah. Nah, Yuki ini merupakan salah satu pembalap yang emang butuh waktu sedikit lama untuk adaptasi. Karena kita breakdown dulu ya hasil-hasilnya ya. Di Jepang kemarin dia cukup oke selama free practice, tapi kelemahan RB21 ini window-nya tuh emang sempit. Sekali buat kesalahan minor aja itu bakal susah banget balik dapat ritmenya. Dan itu yang terjadi kepada Yuki di home race-nya, dan dia hanya mampu finish di posisi ke-12. Ya lumayan sih, lumayan naik 3 posisi. Dan dari race itu aja udah lebih bagus dari pembalap Red Bull sebelumnya, yaitu Liam si paling gak mau berteman Lawson itu di 2 balapan sebelumnya. Dan gak pakai lama juga untuk dia bisa tembus ke Q3, tapi sayangnya cuma start di posisi ke-10. Dan di balapan dia benar-benar chaos ya di Bahrain ya, Yuki mampu finish di posisi ke-9 dan cetak poin pertamanya bersama Red Bull. Di Saudi, lagi-lagi keren, bisa tembus Q3, tapi sayang di free practice sempat crash ya. Ya oke, nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering deh ya. Takut rusak sasisnya nanti dan harus pakai yang jadul. Dan tebak apa yang dilakukan? Crash dengan bestinya Pierre di race. Ya, gue akui ini murni racing incident ya, karena section Jeddah itu emang rawan insiden. Di Miami, walaupun KO di SQ1 dan start dari pit lane, dia mampu melakukan strategi berani dengan ke-ban slip duluan di sprint ya, ketika kondisinya mengering dan naik banyak posisi ke-6 dan meraih 3 poin di sprint. Di balapan real, qualified di posisi ke-10 lagi dan bertahan di situ sampai balapan terakhir. Ya, sepanjang 4 balapan dia meraih 6 poin. Bukan hasil yang diinginkan pastinya, tapi potensinya ada nih, dan di setiap balapan setidaknya dia dapat poin lah. Dan jika dibandingkan sama Liam ya ini peningkatan jelas. Tapi Yuki sendiri juga sudah memasuki musim kelima di F1 dan dari awal udah dikencangin banget untuk naik ke Red Bull itu. Jadi performa seperti ini ya kita expect, cuman kita juga expect lebih. Menurut Kartono 2021, ketika lu udah di top tim, paling minimal tuh ya lu tuh harus deket dengan rekan tim lu. Dan sayangnya, rekan timnya Max dan Yuki belum bisa dikatakan dekat dengan Max. Masih jauh cuy. Tapi hey, terakhir kali pembalapnya sedekat itu dengan Max tuh ya Checo di awal 2022 sama 2023. Walaupun habis itu ya malah menjauh lagi ya kan. Di Imola, track dimana dia banyak testing, harusnya bisa lah ya tampil bagus. Well, nah, bisa dibilang crash ini merupakan awal mula underperforming Yuki menuju musim ini. Untungnya dia nggak apa-apa karena itu satu crash yang mengerikan sih, sampai freestyle gitu mobilnya. Cuman, ini benar-benar merusak seluruh mobilnya sehingga dia harus balik ke komponen yang jadul. Itu berarti, udahlah mobil ini sulit dikendarai oleh kaum non-Max ya, dibikin makin ribet lagi dengan komponen jadul. Tapi ya itu risiko crash besar ya, itu yang harus ditanggung ya. Dia start dari pit lane lagi untuk kedua kalinya, tapi strategi yang bagus membuat dia kembali naik ke posisi ke-10 di race dan meraih poin lagi. Cuman di 3 race berikutnya di Monaco, Spain, dan Kanada, dia tidak tembus Q3, tidak cetak poin juga. Dan salah satunya di Spanyol dia qualified terakhir on pure pace. Tapi ini akibat Red Bull ngaco juga sama setupnya selain karena komponen jadul itu. Fun fact juga, head-to-head quali dia sama Liam semenjak Tukers itu 4-4, jadi imbang ya. Mulai terlihat di bapuknya si Red Bull itu. Sementara head-to-head quali sama Isaac sedikit kewalahan, 3-5. Dan poin pun, Isaac juga ada 2 kali lipatnya Yuki. Jadi kalau gue boleh jujur ya ini sudah kesekian kalinya kursi kedua Red Bull itu emang terkutuk. Jadi kita, dan mungkin Red Bull juga ya, udah di titik dimana ya kita harus akui kalau mobil ini emang jelek dan cuma Max saja yang bisa kendaliin. Lu mau taruh Isaac pun di situ itu, gue rasa nggak bakal merubah apapun.
Bahkan CEO Racing Bulls Peter Bayer menolak keras Isaac diambil sama Red Bull di titik ini. Karena yang pertama, ini tim juga ikutan gak stabil kalau naik turunnya pembalap dalam satu musim seenak jidat. Kedua, biarlah Isaac terus berkembang dan jangan buru-buru langsung naikin ke Red Bull itu. Gue dari awal Checo kena kick sebenarnya ngerasa kalau Red Bull tuh mulai kambuh lagi soal kursi kedua ini. Kagak wes, serius. Cuman gue akui kalau gue juga ngerasa Red Bull butuh penyegaran di kursi kedua itu. Dan gue nggak begitu komplain soal Liam Lawson yang naik saat itu karena jangka panjang. Dan gue expect dia bakal sedikit struggle di awal-awal. Sedikit ya. Tapi endingnya malah parah banget ya kan. Dan ketika mereka naikin Yuki yang seharusnya dari awal dia yang dipromot, emang lebih baik. Tapi ya hanya sedikit aja perbedaannya dan cuman koleksi poin-poin receh aja sejauh ini. Jadi ibarat inflasi yang tadinya 100 perak ke 500 perak lah. Dan ya gue tahu tuh analogi agak ya. Tapi kalian ngerti lah maksud gue. Tapi untungnya Yuki masuk di saat orang-orang tuh udah tahu ini kursi Red Bull emang amsyong banget. Termasuk Red Bull sendiri tuh juga udah paham gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja, kasih dia waktu dan kita cuma bisa andelin Max dulu untuk saat ini. Tapi gini ya, kalau gue jadi Red Bull, gue mulai dengerin input-input dia agar dia bisa jadi andalan Red Bull di masa depan seandainya Max cabut. Di sini, Red Bull juga harus mulai dengerin pembalap kedua mereka. Karena kalau enggak ya rest in peace aja lah di tim. Mengerikan. Menurut teori Anton 2018, setiap tim harus mendengarkan feedback dan input kedua pembalap mereka agar kedua pembalap mereka itu bisa bekerja sama untuk meraih poin-poin besar untuk tim. Ingat, F1 adalah tim sport. Lu nggak bisa andelin satu pembalap aja untuk bisa meraih gelar, apalagi constructor ya, dimana lu butuh 2 pembalap bagus. Apalagi sekelas Max aja yang kita tahu lah talentanya seperti apa, cuman bisa direct mobil ini ke posisi 4. Ya lu tau sendiri lah sebab apa mobilnya sekarang ya kan. Jadi nggak apa-apa lah, lupakan dulu soal gelar Jurdun, fokus memperbaiki apa yang salah dari tim ini dan mobilnya dulu lah untuk jangka pendek. Karena ya gue gini aja nih, Max gak bakal lama pasti di tim ini. Gue bisa lihat dia setelah 2026 akan cabut. Jadi ya kalau nanti dia cabut dan tim ini masih ngaco kayak gini, ya udah bener rest in peace dan jadi tim juru kunci pasti. Tapi seandainya mereka perbaikin masalahnya perlahan-lahan, membuat pembalap kedua mereka lebih nyaman, Max cabut pun, tapi setidaknya mereka di zona papan tengah lah at least, 2-3 musim paling. Dan kalau arahnya benar bisa balik ke zona papan atas. Jadi gue harap Yuki bisa stay di Red Bull sampai 2026 setidaknya. Biarlah dia beradaptasi dulu di situasi sulit ini dan jangan gonta-ganti driver lagi. Percaya sama proses dan semoga Yuki bisa perlahan bangkit apalagi nanti kalau udah dapat part yang baru. Tapi Yuki sendiri juga harus bersih hidungnya sampai akhir musim. Jangan crash terus, apalagi yang besar-besar ya, karena ya nggak hanya habisin anggaran tim, habisin part mobil baru juga, tapi mentalnya bakal kena terus nanti. Tapi intinya dah, fixin aja lineup ini sampai musim depan setidaknya. Lo mau taruh Lando di seat Red Bull itu, gue rasa juga bakal sulit-sulit juga. Di McLaren itu aja udah sulit, apalagi di Red Bull ya kan. Tapi coba aja nih, bayangin Max dan Lando satu tim. Dijamin fans mereka bakal adain WW3 di sosmed. Yowes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k subs akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, udah capek cuy. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.